يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Inilah yang saya syukuri selalu. Semoga nikmat ini selalu bertambah. Nikmat syukur atas ilmu yang Allah beri, nikmat zikir yang Allah beri, nikmat mengenal Allah yang diberinya. Walaupun sebenarnya yang berzikir pada hakikatnya dia juga. Kita zikir dengan lisan ini milik Allah. Betul, Bang Dik? Ini badan punya Allah apa punya Bang Dik? Allah. Punya Allah. Kalau punya Bang Dik pengennya muda terus. Tapi kalau punya Allah, Allah tua kan dia. Ya. Karena ini bukan punya kita, kita tidak berdaya untuk menahan yang kita sebut ketuaan. Jadi yang muda-muda ini sekarang sebagian besar kan masih muda. Tapi nanti coba lihat, umur 50 masih ngerasa muda loh. Perasaannya, mukanya udah tua. Saya jujur, saya masih merasa umur 20 loh. Merasanya. Tapi pas kita ketemu mahasiswa, aku tua juga ya. Baru merasa tua. Pas ngelihat anak saya sekarang lebih tinggi dari saya, Bang Dik. Itu mikir, aku udah tua juga ya. Kayaknya Bang Dik lebih tua lagi, kan anaknya sudah menikah kan. Dan Nabi SAW mengatakan, ketika orang menua, ada yang tidak menua dalam dirinya, yaitu rasa cinta dunia dan panjang angan-angan. Semoga dua rasa ini Allah obati. Itu penyakit jiwa, penyakit yang akan merusak kolbu ya. Semoga Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Dan syukur ini tidak sempurna kalau kita tidak bersolawat kepada hamba yang mengajari kita ilmu bersyukur, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tadi Bang Dik sudah mengajak istighfar, tapi kayaknya maksa ya, istighfar gitu ya. Itu gaya Bang Dik ya. Kita ngaji istighfar itu ada istighfar dari dosa zahir, ada istighfar dari dosa batin. Dosa batin itu dosa merasa tidak berdosa, dosa dari merasa berilmu. Nah, itu yang diistighfarkan. Karena kalau itu masih dibawa di dalam majelis, walaupun teman-teman saudara-saudaraku ini emang berilmu, tapi kalau masuk majelis manapun, kosongkan cawannya sebentar saja, karena ilmu akan datang dari mana saja. Jangankan itu, Maulana Al-Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi yang selalu kita tawasuli, kita kirimin Fatihah, beliau mengatakan, jangankan manusia, aku berguru bahkan kepada hewan. Beliau lihat burung itu pagi berangkat lapar, sore dia sudah balik kenyang dan tidak memikirkan esok, nggak panjang angan. Beliau melihat, mohon maaf, ada guguk anjing ya. Anjing itu galak untuk mempertahankan yang menurut dia untuk haknya, tapi kalau dia sudah mencapai, dia udah kenyang, ditinggal itu. Dia makan daging, kalau udah kenyang ditinggal. Kalau kita udah kenyang pun kita bawa pulang, kita tabung, kita simpen. Ada yang ditabung di rekening, ada yang ditabung di kulkas. Maka Nabi SAW mengatakan, laulal Yahud, kalau bukan karena orang Yahudi, ini Yahudi Madinah, maka tidak ada makanan membusuk. Jadi mereka suka daripada berbagi, mending makanan busuk di rumah. Dulu Yahudi Madinah. Kayaknya Yahudi yang sekarang gak jauh-jauh beda juga kali ya. Tapi kita gak boleh benci ras. Nabi tidak membenci Yahudi, maka Nabi menikahi perempuan namanya Sofia, putri Raja Yahudi Madinah, yaitu Sofia binti Huyai bin Akhtab. Jadi nama Raja Madinah di situ, raja suku lah ya, namanya Huyai bin Akhtab. Jadi Nabi ingin menghilangkan stigma membenci ras. Maka teman-teman, kita tidak meridai
apapun yang mereka lakukan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi jangan membenci rasnya, benci saja sosok yang jahat itu, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mari kita baca istighfar, istighfar zahir, istighfar batin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah berfirman, mohon ampunlah agar Allah menghapus, menutupi dosa-dosamu. Sesungguhnya Dia Maha menghapusi dan menutupi dosa. Ya, penjamatannya sebentar saja. Ikuti. Astaghfirullah. Ya Allah. Ikuti. Ya Allah. Lirih saja. Ya Allah, ampuni dosa mataku, dosa pandanganku, dosa telingaku, dosa pendengaranku, dosa lisanku, dosa tangan dan kakiku, dosa perutku, dosa kata-kataku, dosa fikiranku, dosa benciku, dosa perasaanku, dosa di hatiku, dosa merasa tidak berdosa, dosa sombongku, dosa ketika aku merasa lebih suci dari orang lain, dosa merasa lebih beriman daripada orang lain, dosa merasa lebih apapun itu daripada orang lain. Ampuni hak kami ya Allah, apalagi dosa yang kami lakukan dalam kesendirian. Engkau Maha tahu ya Allah, Engkau Maha tahu rahasia dan aib kami ya Allah. Mohon maaf, mohon ampun ya Rabb, ya Afuun, ya Ghafur. Kami malu dari makhlukmu, tapi tidak malu ketika sendiri, padahal Engkau selalu melihat kami. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan buka matanya. Kita insya Allah akan baca hikmah yang ke-67 sesuai di buku kita ini. Dan mukri malam ini adalah Buya Rahmat Ilahi, ya. Beliau bertugas khidmat di surau suluk kita di Jatikramat, Bekasi. Jadi biasanya saya ngisi beberapa kali di situ, tapi setiap Senin sudah ada buya-buya yang mengajar kitab-kitab tasawuf Ahlus Sunnah. Salah satunya Buya Aldomi juga. Silakan yang dekat ke Bekasi merapat ke sana ya. Dan malam ini mukri artinya ikra, pembaca. Nah, yang membacakan kitab malam ini adalah Buya Rahmat Ilahi. Ya, di sampingnya ada yang membackup secara rohani nih, Lora Ali ya. Barakallahu fikum, fadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanalikum al-muttasil ila al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari qala min jahlil muridi ayyusi al-adaba fatu'akhkharu uqubatu anhu fayaqulu law kana hadha su'u adabin laqata'a al-imdada wa awjaba al-ib'ada faqad yaqta'al madada anhu min haythu la yash'ur walau lam yakun illa man'al mazidi wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid. Di antara tanda kebodohan seorang murid adalah bersikap tidak menjaga adab saat hukuman ditangguhkan. Malah ia berkata, jika ini adalah kurang adab, tentu imdad atau anugerah nikmat terputus, bahkan menjauh. Sebenarnya imdad telah terputus, tetapi ia tidak menyadarinya. Seandainya tidak terputus secara mutlak, maka minimal imdad tersebut tidak bertambah. Terkadang diputus dengan dijauhkan dari Allah tanpa ia sadari. Terkadang diputus dengan cara Allah membiarkan engkau, wahai murid, sesuka keinginan atau menuruti hawa nafsumu. Ya, ini sering ada was-was di dalam hati Bang Dik. Ketika kita melakukan maksiat tapi masih
bisa bangun malam hari. Ketika itu terjadi, maka was-was datang. Apa kata si was-was ini? Kalau kamu memang sudah diputus anugerah rohaninya oleh Allah, kalau kamu memang sudah dikutuk oleh Allah, tentu kamu tidak dapat bangun malam ini. Berarti maksiatmu malam tadi nggak ada masalah. Hawa nafsumu yang kau ikuti malam tadi tidak merubah posisimu di hadapan Allah. Pernah terbersit begitu nggak kalau masih mampu taat padahal sudah maksiat? Pernah terbersit begitu? Saya yakin semua kita pernah, ya. Ini yang dialami hampir setiap orang yang belajar ilmu mengenal Allah atau yang di hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab itu tidak hanya adab kepala nunduk, cium tangan, itu adab zahir. Adab yang paling tinggi adalah al-ilmu, mengetahui hakikat ilmu. Dulu saya mengira ketika dikasih pertanyaan duluan adab apa ilmu, kita selalu mengatakan adab dulu baru ilmu. Karena kita nggak suka orang berilmu tanpa adab. Tapi saya ditegur oleh guru saya dan beliau mengatakan, wahai Ananda, bagaimana mungkin engkau beradab sedangkan ilmumu tidak ada? Bagaimana engkau menghormati seseorang terhormat sedang engkau tidak mengetahui, tidak berilmu bahwa orang ini terhormat? Orang kalau nggak tahu Buya Dr. Aldom ini seorang yang memegang sanad tarekat, juga seorang pakar tafsir. Kalau ketemu beliau santai aja. Oh, biasa gitu. Contoh. Yang dikira orang itu kalau guru ngaji, guru tarekat tuh tua-tua. Saya punya mursyid, diangkat jadi mursyid umur 18 tahun. Ada yang diangkat umur 21 tahun. Tapi yang mengijazahkan mutlak kepada kami itu umur 27 tahun. Saya pun umur 27 pun diijazahkan beliau. Umur 26 diijazahkan secara bisyarat, ada syarat diuji dulu setahun. Umur saya 27 baru diijazahkan sebagaimana beliau dulu diijazahkan gurunya. Ijazah itu artinya izin, kebolehan mengajar ilmu yang diajarkan guru. Jadi ijazah yang kita dapat di sekolah itu sebenarnya bukan ijazah yang dimaksud di dalam keilmuan Islam. Tapi istilahnya sama. Ini pertanda bahwa sistem pendidikan kita banyak terinspirasi oleh pengaruh para aulia-aulia terdahulu. Kita taunya ijazah zikir, suruh wiridan sekian, ijazah kitab. Nah, ada ijazah lain teman-teman. Jadi ada ijazah zikir, ada ijazah kitab, ada ijazah menjadi guru. Namanya ijazah kemursyidan. Ijazah apa namanya? Ya. Apa perbedaannya? Kalau ijazah zikir boleh mengamalkan sendiri. Jadi ijazah itu izin kepada seorang murid. Nah, apa isi izinnya tergantung isi ijazahnya apa, ya. Ada ijazah tadi, ijazah sekolah. Kalau sekolah kan cuma sertifikat. Apakah seorang siswa ketika dapat ijazah dari SD, dia boleh mengajarkan ilmu di SD? Boleh menjadi guru? Kan enggak. Sekarang jadi dosen itu ada registrasi numbernya. Jadi setiap dosen itu ada nomor induknya. Tapi ada istilah barunya ya, nomor induk dosen nasional itu ada istilah barunya hari ini. Bayangkan kualitas ilmu intelektual itu dijaga sedemikian rupa. Ada lembaganya, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ada Kementerian Penelitian Ristek segala macam. Maka untuk menjaga kemurnian ilmu zikir, ilmu ma'rifat, guru-guru kita juga mengeluarkan ijazah. Orang-orang mungkin mohon maaf
Antum ini yang sudah ijazah S1, S2, S3, mohon maaf, jangan sombong. Ijazah tariqah ini, ijazah zikir ini jauh lebih tua dari peradaban universitas manapun. Ya, sering dengar Imam Syafi'i? Sering dengar? Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah. Sekarang berapa? 1447. Imam Syafi'i itu dapat ijazah dari gurunya namanya Imam Malik. Imam Malik yang wafat tahun 179. Jadi sebelum meninggal Imam Malik dia sudah dapat ijazah. Ijazah jadi apa? Ijazah berfatwa. Tahu fatwa? Fatwa itu legal. Jadi Bang Dik kalau saya kasih ijazah fatwa, Bang Dik boleh menentukan ini hukumnya haram, ini halal, ini hukum, ini masih bid'ah, ini sunnah. Ya. Tapi hari ini karena orang tidak mengenal ini, kampus-kampus tidak menjaga itu, pesantren-pesantren hari ini sudah sibuk dengan sertifikasi, akreditasi, orang melupakan ijazah yang lebih tua ini. Ya. Di NU itu ada yang nggak ngampus, tapi alimnya bukan main, namanya Kiai Zulfa, ya. Kiai Zulfa itu tamatan pesantren, tapi saya ngelihat dia kayak dokter, ngomong bahasa Arab lebih lancar dari orang tamatan Azhar, mohon maaf, lebih fasih buat syair daripada tamatan Suriah, lebih faqih daripada orang tamatan Hadrami atau Darul Ifta. Itu luar biasa. Ya, saya jumpa beberapa waktu lalu dan kami salaman dan beliau mengangkat saya jadi adik angkatnya. Ya, semoga Allah jaga beliau. Itu luar biasa. Itu produk ijazah. Dihajar gurunya, ngaji, latihan. Dulu ada namanya insya. Tahu insya nggak? Imla. Pernah dengar imla nggak? Masih dapat nggak? Masih dapat ya. Kalau dulu Imam Ibnu Sholah, dia nulis kitab karena nggak ada komputer. Dia punya hafalan, dia bacakan hafalannya per bab, itu menjadi sekian puluh bab, disalin sama muridnya. Sekarang jadi kitab masterpiece-nya ulama ahli hadis. Kalau nggak baca kitab itu berarti dia bukan ahli hadis. Sama hikam juga gitu Bang Dik. Hikam ini juga diijazahkan. Imam Nu'taillah dapat ijazah ilmu kemakrifatan, ilmu tasawuf dari gurunya Abul Abbas Al-Mursi, orang Alexandria. Abul Abbas Al-Mursi dapat ijazah izin mengajar ilmu ini dari gurunya namanya Abul Hasan Asy-Syadzili, seorang wali kutub bahkan ghaus di zamannya. Ya. Siapa pendiri NU dan Muhammadiyah? NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Muhammadiyah Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwish. Mereka dapat ijazah mengajar sehingga berani dan pede berdakwah dari gurunya di Mekah, itu Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Mahfud Termasi. Ya. Orang-orang ini dapat ijazah dari Syekh namanya Bakri Syata, pengarang kitab I'anatul Talibin, mursyid Tarikat Khalwatiyah. Beliau dari gurunya Said Ahmad Zaini Dahlan. Makanya pendiri Muhammadiyah mengganti namanya pulang haji dengan tafaulan, ngambil berkah nama kakek gurunya, yaitu Said Ahmad Zaini Dahlan, dipendek Ahmad Dahlan. Maka harusnya Muhammadiyah lebih sufi daripada dan lebih syafi'i daripada NU harusnya ya, karena namanya udah sangat sufi sekali itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke teks ini, yang disebut su'ul adab itu orang yang tidak mengerti ilmu sehingga dia tidak menghormati orang berilmu. Kenapa saya tadi bahas sanad ijazah? Sanad ijazah itu kalau orang mengerti bab ini, mohon maaf ini Bang Dik paling ujung kan Buya Mursal. Ini sudah kelelahan dari tadi, sudah sampai di alam gaib kayaknya. Buya Mursal itu lebih tua dari saya. Saya masuk UIN, dia udah mau tamat. Tapi dia mengerti bab ijazah. Walaupun saya lebih muda, ijazah saya lebih tua.
Maka tua itu, sehingga kita beradab kepada yang tua. Ada tua secara umur, saya kan respect ke beliau, beliau respect ke kita, kan juga bingung kan. Kadang-kadang kita ini, saya kalau dicium tangan sama beliau ini agak gemeteran ya. Waduh, abang kita cium tangan ke kita ini gitu. Ya. Kadang-kadang saya cium juga tangannya walaupun dia nggak sadar ya. Dia abang saya secara kakak kelas, juga secara umur, tapi dia faham sanad kita lebih tua. Maka kemudian dia respect. Karena dia mengenal ilmu ini, maka muncullah adab ihtiram, menghormati. Malaikat dan Azazil, Azazil itu nama sebelum jadi iblis. Azazil ini ahli zikir, tapi tidak ahli ilmu. Oleh karena itu, Azazil ketika disuruh oleh Allah, yang nyuruh Allah loh. Apa kata Allah? Sujudlah kepada Adam. Karena dia tidak mengenal ilmunya Nabi Adam, maka dia tidak respect ke Nabi Adam. Nah, inilah adab Sayyidina Muhammad SAW. Mumpung masih bulan Muharram, bulan Hijrah, Sayyidina Muhammad SAW ketika tidak dihormati oleh orang Taif, beliau tidak menyalahkan orang Taif. Kenapa? Orang Taif beliau nggak bilang itu orang kurang adab tuh, kurang ajar, nggak. Kecuali yang sudah ngaji, sudah belajar masih kurang adab, itu boleh kita sebut kurang ajar. Orang-orang Taif ini belum diajar oleh baginda. Ketika mereka kemudian tidak respect kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan melempar beliau dengan semua kotoran dan batu, beliau tidak menyalahkan mereka, mengatakan mereka suul adab Nabi. Tidak. Mereka dikatakan Nabi, ya Allah kasih mereka petunjuk, mereka belum mengenal siapa aku. Fa innahum la ya'lamun, mereka tidak berilmu tentang aku. Jadi saya cenderung kepada guru yang menegur tadi, yang mengatakan al-ilmu qabla al-adab. Ilmu dulu baru muncul adab. Jadi teman-teman, bukan ilmu pengertian orang kalau sudah bisa berilmu terus boleh menurut pendapat saya. Bukan, itu namanya ilmu perbedaan. Itu bukan ilmu itu yang saya maksud. Ya, lebih global lagi ya. Ketika seseorang tidak mengenal ilmu bahwa Allah itu selalu menurunkan al-imdad. Apa namanya al-imdad? Anugerah rahmat batiniah. Apa anugerah batiniah? Nikmat berzikir, nikmat bermunajat kepada Allah. Siapa yang sudah mulai hambar hatinya, dia nggak usah salahkan orang yang mimpin zikir di depan. Atau sholatnya tidak khusyuk, jangan salahkan suara imamnya jelek. Khusyuk itu kan bukan dari suara, khusyuk itu dari dalam sini. Khusyuk itu adalah salah satu adab. Adab ketika orang mengenal zat mutlak yang mempunyai kehormatan mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khusyuk, khasyaat absaruhum, mata tunduk, mata khusyuk, itu bukan karena mengetahui arti kata, tapi karena mengetahui sedang berhadapan dengan siapa. Ya. Oleh karenanya, saudara sekalian, adab yang kita maksud di sini adab yang rohani, bukan adab yang zahir. Antum ini, teman-teman ini semua mungkin kalau jumpa orang, mungkin cium tangan, senyum, itu adab zahir. Ada adab batin, adab rohani. Apa itu? Mengenal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menatap kita. Kalau Allah selalu menatap kita, berani nggak bikin maksiat? Jadi aslu kulli maksiatin al-ghaflah. Tidak adalah orang bermaksiat kecuali dia merasa dia tidak dipandang Allah. Nih perhatikan. Tidak ada orang berani maksiat, berani khianat, berani kemudian durhaka kecuali karena
kolbunya sedang terhijab, dia merasa tidak dilihat oleh Allah. Perhatikan lagi yang kedua. Jika orang itu meyakini Allah tidak memandangnya, dia kafir. Tapi kalau dia merasa hatinya sedang terhijab, itu lain. Kenapa kita sebut itu kafir? Allah itu selalu maha memandang, melihat atau tidak? Pernahkah satu detik Allah tidak memandang? Pernah gak? Tidak melihat, tidak mengetahui, pernah gak? Gak pernah. Allah selalu lihat. Antum mau masuk gua, tutup pintunya, atau masuk bangkar, tutup pintunya, tutup semua celah-celah, kira-kira Allah masih lihat gak? Kita semua pasti bisa jawab. Tapi jangankah di bunker, orang di kamar aja bisa maksiat, cuma pegang handphone maksiat. Lihat orang nggak ada lihat, buka gitu. Nah, kalau kita meyakini Allah tidak melihat, ulang syahadat. Itu secara batinnya sudah kafir. Dia harus ulang syahadat. Oleh karena itu kita di ribat ya teman-teman, wajib memperbaharui syahadat di setiap ibadat. Jadi mau sholat syahadat dulu ya, mau zikir syahadat dulu, mau sedekah syahadat dulu. Ini yang Nabi katakan, jaddidu imanakum, perbaharui syahadat la ilaha illallahmu ya. Karena jika kita meyakini Allah itu tidak memandang sedikit saja, itu sudah suul adab. Meyakini merasa dapat ilham lebih saja. Ini hati-hati nih, kalau udah ada belajar zikir ma'rifatullah itu pasti ilham masuk. Sebenarnya setiap orang dapat ilham setiap saat, baik ilham robbani dari Allah atau ilham syaitani dari syaitan. Ini masalahnya. Bang Ding dapat ilham nih, terus merasa kayaknya makom aneh sama Buya Razi, Buya Asfi, Buya Aldomi, Buya Rahmatullahi setara nih ya, dapat sirnya, sirnya bilang tegur Buya Aldomi. Wah, mulailah si murid menegur gurunya. Itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Rasulullah, saya pernah sampaikannya, punya murid sekaligus sekretaris. Lagi nulis, Nabi berhenti, tidak meneruskan wahyu yang turun kepadanya untuk diimlakan, dibacakan, didiktekan. Orang ini yang nulis, dia dengar, dia mendengar wahyu yang dibacakan Jibril itu sampai kepada pendengaran dia. Apa kata dia? Muhammad berhenti gak dengar, aku dengar. Dia tulislah itu apa yang dia dengar. Kata Nabi, itu benar. Dalam hati dia ngomong, kayaknya makom aku setara dengan Muhammad. Besok-besok dia tegur Nabi Muhammad, besok-besok dia advice Nabi Muhammad. Disitulah mulai kemudian dia tambah jauh. Dia bikin kelompok sendiri dan menjadi nabi, semi-semi nabi. Kalau sekarang semi-semi wali, semi-semi mursyid itu banyak. Saya jumpa di mana tempat kita dakwah, itu jumpa orang-orang yang begitu. Ya, hati-hati. Tidak semua ilham yang kita dapat boleh kita sebut. Ya. Karena bisa tahu siapa jadi, itu bukan ilham Rabbani, tapi ilham syaitani. Apa bedanya? Coba tulis istilah ini. Ilham Rabbani dari Allah mutlak. Ilham syaitani dari syaitan. Syaitan ini mengenal beberapa bab tentang Allah, maka dia bisa memalsukan ilham. Lalu si murid merasa keren dengan ilham itu juga bagian dari su'ul adab. Coba perhatikan orang begini akan tambah su'ul adab, setiap hari akan tambah su'ul adab kepada gurunya. Ya, di ribat sudah banyak yang begitu. Ya, itu filter dari Allah. Lama-lama pergi aja, lama-lama mundur. Itu yang perlu juga dia tobatkan. Oleh karena itu, istighfarnya orang yang belajar kajian tasawuf tidak hanya istighfar dari dosa zahir, tapi istighfar dari yang batin-batin tadi. Ya, merasa ilhamnya lebih oke, merasa bacaannya lebih bagus. Ya.
Gimana Lora Ali? Lora Ali ini kencang ilhamnya Bapak Ibu, jangan macam-macam. Ini ahli hadis palsu. Untungnya dia ahli hadis, jadi dia kalau dapat ilham saya percaya. Tapi adabnya beliau ini kalau dapat sesuatu inspirasi, ilham, itu selalu konfirmasi ke guru-gurunya. Enggak ditelan sendiri dan tidak merasa setara dengan mursyidnya. Alhamdulillah ya. Dapat ilham apa lagi hari ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan mohon maaf nih teman-teman ya, di ribat itu biasa itu orang dapat ilham itu. Kenapa? Handphone ente aja dapat notifikasi hampir tiap detik, tiap menit, ya benar nggak? Masa smart kolbu tidak dapat notifikasi dari langit? Tapi langit mana nih? Langit halu apa langit kasyaf? Langit palsu atau langit yang sebenar-benar langit? Hati-hati. Jadi handphone kita kalau kita aktifkan notifikasinya dapat gak? Masalah antum itu tidak mengaktifkan notifikasinya. Cara mengaktifkannya ya mesti punya nama, punya kartu, mesti punya sinyal. Kalau enggak dekat-dekat sumber wifi. Paham gak analognya? Paham ya? Kecuali sudah merasa punya server sendiri, monggo, kami tidak bertanggung jawab ya. Jangan bawa-bawa nama ribat. Kita ribat konsisten, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab kita 4, tapi yang diamalkan dari ribat mazhab Syafi'i. Tapi secara pribadi buya-buya ini kalau belajar mazhab lain boleh ngamalin sendiri, tapi tidak boleh difatwakan ya. Tasawuf kita tasawuf Ahlus Sunnah. Tasawuf itu memang Ahlus Sunnah doang sebenarnya Bu ya. Tasawuf Imam Ghazali, Imam Junaid, Imam Qusyari, Syazili dan tarekat-tarekat mu'tabar lain. Ya. Jadi luruskan aja niatnya. Baca salat Nurzati, sering-sering baca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau yang aku tuju, bukan yang lain-lain. Ridhamu yang aku cari. Mau viral nggak viral, yang penting berkarya. Jadi kami di ribat ini ngajar, nggak ada pikiran mau masyhur-masyhuran Bang Dik, ngajar aja. Yang penting menceritakan ajaran Nabi, mengajarkan ajaran Nabi, nggak lebih. Bukan ingin show up. Sekali saja Bang Dik merasa viral, itu konflik muncul, akan muncul. Nanti ada karya yang mirip, senggol. Sama nih buya-buya ini, sekali aja mereka merasa dirinya mursyid, selesai, ribat bubar. Kalau enggak ribat bubar, dia yang bubar, gitu aja. Kalau enggak dia mundur, ya ribatnya mundur. Dan itu terjadi di semua majelis-majelis tarekat. Sama juga grup-grup musik ini kan sama aja. Ya. Orang di grup musik, berkarya di musik, mohon maaf sekali. Betul, itu menjanjikan secara ekonomi, tapi jangan cari makan di situ. Carilah ridha Allah di situ. Kalau dikasih makan Allah itu alhamdulillah. Yang saya suka dari kalam sufinya pendiri Muhammadiyah. Jadi pendiri Muhammadiyah itu punya kalam sufi ya. Kalam itu diambil dari guru-gurunya. Apa kalam dia? Hidupkan Muhammadiyah, jangan hidup dari Muhammadiyah. Itu keren sekali. Sama, ini kita juga kalamkan ke Pak yang khidmat di ribat. Hidupkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW di ribat. Jangan cari hidup di ribat. Maka apa yang terjadi? Allah akan jamin hidupmu. Pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu hidup kita mau di sini di sana dijamin kok. Cuma cara jaminan yang beda. Ya. Jadi Bang Au silakan hidupkan nur-nur itu lewat karya-karya. Nanti Allah jamin hidupnya. Ya. Pejabat itu dapat fasilitas. Pertanyaan, orang menjabat mengejar fasilitas atau mengejar dedikasi? Berdedikasi, berkhidmat untuk negara, berkhidmat untuk perusahaan tempat dia bekerja. Biasanya yang mana yang bagus Bang Dik? Berkhidmat untuk negaranya. Kapan mulai ada gelisah, korupsi, gelisah nih, ini udah mau habis nih.
Kapan mulai orang korupsi? Kapan mulai penyimpangan-penyimpangan? Ternyata orang itu tidak mengejar dedikasi, khidmat kepada tempat dia bekerja, tapi dia sedang mengejar fasilitas. Ya. Dan saya sering sampaikan kepada siapapun yang berkhidmat di majelis manapun, wabil khusus di ribat kita, kalau pejabat bumi, pejabat dunia dapat fasilitas dari Allah, masa kalian ngambil tugas kewarisan Nabi Muhammad tidak Allah kasih fasilitas? Pasti. Cuma sabar. Yang sabar menunggu itu, nanti Allah besarkan sendiri. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Teman-teman juga sama ya, berkhidmatlah dimanapun. Ya, kalau kerja dimanapun itu jangan kerja dari tempat itu, hidup dari tempat itu, tapi hidupkan tempat itu. Pasti kita disuka si atasan-atasan kita. Coba aja orang-orang yang dedikasi tinggi, ketika dia mau mundur, itu bosnya bilang apa? Kamu jangan mundur, kamu mau gaji berapa? Apa sih gitu? Itu kata-kata atasan kepada bawahannya, karena dia sudah tahu khidmat orang ini, ilmu orang itu, dan perjuangan orang itu sama. Dalam dunia spiritual juga sama, langsung Allah yang mengatakan in tansurullah yansurkum, kalau memang kamu telah membuktikan dirimu berdedikasi kepada Allah, Allah yang langsung. Kamu maunya apa? Kira-kira gitu. Makanya Allah Maha Pencemburu. Ini hati-hati kalau sudah betul-betul disebut tansurullah, dedikasi kepada Allah. Orang terbersit aja di hatinya. Allah Maha tahu atau tidak? Terbersit, mengganggu fokus dia khidmat. Itu Allah datangkan itu barang. Tanpa dia pikir. Tapi jika ada orang dalam khidmatnya dia berpikir fasilitas, itu barang gak akan datang-datang. Setiap hari orang itu akan ngeluh. Ya, ini yang terjadi di dunia kantoran, udah dapat gaji, tetap aja ngeluh. Udah dapat tunjangan, apa istilahnya gaji berapa? Gaji 13, tetap aja ngeluh. Ya. Kita sangat sering juga diundang dulu, ya. Makanya saya udah gak mau lagi. Kalau ketemu orang dapat beasiswa, dia udah PNS nih, ini beasiswa. Tiap ketemu ngeluh. Padahal sudah punya gaji PNS, dapat beasiswa. Beasiswa telat turun aja ngeluh. Nggak ada hidup tanpa mengeluh. Padahal secara intelektual mau dapat PhD, doktoral, ternyata orang cerdas akal, tentu cerdas emosional. Ya, barangkali itu Bang Dik. Wallahu a'lam bishawab. Selamat Bang Au, nanti diteruskan lagi setelah ini ya. Jangan kemana-mana dulu, di situ aja ya. Kayak pembawa acara berita. Kita akan kembali yang setelah. Boleh tepuk tangan buat Buya dan Buya-Buya yang lain. Kita buka satu halaman lagi Buya di satu kupret. Satu apa namanya? Satu hikmah. Kenapa kupret sih? Silakan Buya. إذا رأيت عمدا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد فلا تستحقرن ما منحه مولاه لأنك لم تر عليه سيما العارفين ولا بهجة المحبين فلولا وارد ما كان ورد. Jika kau pandang sebelah mata seorang hamba yang telah ditetapkan, dilanggengkan dan ditolong oleh Allah dalam melaksanakan berbagai wirid atau amalan yang dirutinkan, hanya karena kamu tidak melihat dalam dirinya tanda ahli ma'rifat atau pecinta Tuhan. Sebab kalau tidak ada limpahan karunia Allah, tentu wirid dari orang itu tidak akan pernah ada. Ya, ini ada rumusan di belakang. Wa falaula waridun ma kana wirdun. Kalau tidak ada anugerah batin yang masuk ke dalam diri seseorang, bahasa Arabnya warid, maka tidak ada wirid. Jadi duluan mana wirid atau warid? Dari sisi hakikat, duluan warid. Dari sisi apa? Sisi apa? Secara hakikat, pada hakikatnya, kalau ada orang sholat, zikir,
solawatan, suka umroh, suka kholwat, suka ikut pengajian, suka ikut majelis maulid, suka-suka yang positif. Secara hakikat, pada hakikatnya ada nur Allah yang masuk ke dalam diri dia. Disebut warid. Disebutnya apa? Warid. Tapi secara zahir atau secara syariat atau secara thariqah, wirid dulu baru warid. Wirid dulu, zikir dulu, ya hayu ya qayyum, baru dapat rasa menangis. Zikir dulu, istighfar dulu, baru terasa hatinya tenang. Tenang itu bagian dari warid. Tapi ada yang orang lupa. Kemauan kita atau kehendak kita untuk mau beramal itu di belakangnya sebenarnya ada Allah yang maha berkehendak yang memberi gerak. Pemberian gerak itu yang disebut warid hakiki. Jadi duluan mana wirid atau warid? Jawabannya dua, secara hakikat duluan ya kalau Allah nggak menggerakkan dia nggak tergerak. Jadi sholat kita itu bukan gerak kita sendiri, tapi kita digerakkan. Ini berkali-kali kita sampaikan. Nabi memanggil seorang sahabat, ya Muaz, ya Abu Darda, wahai sahabat-sahabatku, jika engkau selesai sholat, bacalah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku berzikir. Jadi kalau Bang Dik bisa zikir 100 istighfar pagi, la ilaha illallah 100, subhanallah bihamdi, subhanallazim, salawat 100. Itu pertanda Allah sedang bantu Bang Dik. Ingin dapat bantuan dari Allah? Ingin cari pertolongan Allah enggak? Buat wiridan. Maka min alamatil maunah al-ilahiyah, ciri-ciri orang dapat bantuan dari Allah atau al-i'ana al-ilahiyah, ayyukhaffafa alaihi, dia merasa ringan untuk berzikir, berwirid. Maka mohon maaf ini jangan GR ya, antum hadir di majelis malam ini atau majelis manapun, itu tanda ada warid di dalam diri kita. Alhamdulillah ya. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang dahsyat, tapi karena gerak warid. Maka jauh pun ditempuh, tapi kalau warid gak muncul, tetangga pun gak datang Bang Dik. Oleh karenanya jangan sindir-sindir orang gak datang Bang Dik. Biarin aja. Tapi diajak ngobrol-ngobrol boleh. Biar warid itu anugerah Allah masuk kepada setiap orang. Tapi dia akan terhalang pemaknaannya jika akalnya di sini ketutup. Oleh karenanya mau sehebat apapun ilmu ma'rifat orang, kalau dia tidak bisa membahasakannya secara rasional, ilmu itu akan mandek. Jadi bukan salah orang tidak terima, salah kita tidak dapat membahasakannya dengan baik. Itulah kalam Nabi ketika beliau ditolak orang Taif, tidak menyalahkan mereka, tapi menyalahkan dirinya. Ya, Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, tapi mengatakan ini salah kami. Ya. Atas dasar itulah ya, teman-teman semua, mulailah punya wirid walaupun sedikit. Apa yang disebut wirid? Wirid itu amalan yang dirutinkan pada waktu-waktu tertentu. Nah, di belakang hikam ini ada wirid asas ya. Sudah punya ini? Pada wirid asas itu ijazahnya langsung dalam thariqat Imam Syazili. Imam Syazili ini zuriat Nabi SAW, jalur Sayyidina Hasan. Halaman berapa tuh ya? 146 itu ada nanya wirid asas. Apa arti wirid asas? Zikir rutinan yang jadi basic dalam ilmu zikir. Di situ ada istilah ya syahadat, kemudian tawasul, di situ ada kita istighfar. Nabi istighfarnya berapa kali sehari? 100. Terus Nabi menyebutkan bahwa zikirlah Allah 100. Nabi juga menyebutkan siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100.
Atas dasar itu, zikir dengan angka 100 adalah sunnah, bukan bid'ah. Kita boleh ambil lafaz manapun, kita ulang 100 kali, 100 kali, 100 kali. Itu dianjurkan ya. La haula wa quwwata illa billah kita ambil jadi 100 kali, itu boleh. Namun yang wirid asas, lafaznya lebih sederhana ya. Siapapun yang hadir ya, punya buku ini, silakan diamalkan. Diamalkan, dan ini sekaligus al-ijazah ya. Ijazah ammah, ijazah umum, boleh mengamalkannya dan langsung terhubung kepada Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi kalau baca hikam, hikam itu sebenarnya kalimat-kalimat warid. Supaya kalimat warid ini masuk ke dalam diri, ada wadah yang kuat, mesti ada wirid. Ada wiridnya, wirid pagi sore. Maka saya menganjurkan siapapun yang hadir malam ini, ataupun yang mendengarkan dimanapun, mulailah berwirid pagi dan petang, pagi sore. Bang Dik boleh ngamalin, Bang Dik yang di belakang itu. Coba Bang Dik, kan susah baca ya. Pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah. Tawassul, kirim Fatihah buat Nabi. Minimal ya. Kalau di situ ada panduannya siapa aja. Terus istighfar, berapa tadi? 100. Istighfarnya bukan ngitung angka. Istighfar kan anggota tubuh, sembari kita kasih simbol angka di tangan, pakai tasbih. Jadi mulai dari ubun-ubun, mata, semua istighfarin. Itu yang disebut 100 sebenarnya. Ya, jangan kejar angka, tapi istighfarkan per anggota. Lamakan di lisan dan di kolbu, di mata. Mata, lisan, kolbu lamain di situ, karena ini 3 anggota ini paling banyak maksiatnya. Ya, mata, lisan, kolbu. Itu paling banyak maksiatnya. Istighfarkan lama-lama. Di mata itu ada khianat, ada mata nakal, jelalatan, ya. Di lisan ini ada kebohongan, ngeles, ya, banyak alasan. Kalau di kolbu lebih banyak lagi. Sombong di kolbu atau di muka? Emang ada muka sombong? Muka sombong tuh kayak muka siapa? Kayak muka aneh apa muka Bang Dik? Ya, sombong itu orang yang begini. Enggak, itu orang kedinginan. Ya kan? Sombong itu bahasa Arabnya kibrun. Kibr, kabir, merasa dirinya besar. Yang merasa itu yang di dalam itu hati yang berpenyakit. Itu yang diistighfarkan. Ya, apalagi ketika ada orang suka posting tentang dirinya, hidupnya, lifestyle-nya, itu namanya ujub. Ya, dia takjub ke dirinya. Kalau bahasa sekarangnya narsism ya. Dia narsis ke diri. Jadi mohon maaf nih, kalau kita foto bareng, yang pertama dicari siapa? Jadi semua kita ada bakat narsis. Padahal yang maha narsis hanya Allah. Hanya boleh Allah. Allah yang boleh mengatakan innani anallah. Hanya aku. Sesungguhnya aku itu Allah, tiada Tuhan selain aku. Aku sih begitu. Ya. Tidak elok kita menyebut aku di hadapan Tuhan. Ya. Jadi orang-orang yang masih mengaku wiridnya tidak akan sampai kepada warid yang sebenarnya. Orang yang mengaku tarekatnya, amalnya, ya Allah, aku ini udah sholat, aku ini udah zikir, udah kerja, kok hidupku susah. Masih mengaku, maka gak sukses. Di dunia kerja, orang-orang begitu jadi benalu. Aku ini sudah banyak pengorbanan di tempat ini, gak dihargai. Orang begini akan jadi benalu, bikin bising. Cepat-cepat keluar aja kalau orang begitu, kalau keluarin gitu. Kalau gak bisa dididik, keluarin dia. Bikin benalu, karena dia kalau begitu akan menularkan sikapnya kepada orang lain. Ya, kalau nggak bisa dididik, benerin orang itu. Ya, dibenerinnya bisa diilangin gitu. Ya, sama hamba yang tidak sabar, yang suka mengeluh, Allah kasih dia 2 aja. Ya, dibiarkan dia dengan keluhannya, Allah cuekin aja, atau dia dihilangkan. Namun
ketika seseorang memahami bahwa dia yang menguji dia Allah, yang apapun itu, dia pasti bertahan. Ya. Teman-teman, saya mau tanya, kita kerja sebulan, itu betah berangkat pagi pulang sore. Ada tujuan atau bukan? Tujuannya apa? Ada gaji, betul? Ada gaji. Kerja ini wirid, gaji itu warid. Ini secara syariat. Nyambung? Kalau kerja dunia, kenapa orang tahan setahun, 2 tahun, bahkan sampai tua di pensiun, orang tahan nunggu warid-warid itu. Diajak zikir sebentar, sholawat sebentar, kholwat 10 hari aja kok bisa ngeluh. Alhamdulillah sih diribat, jarang yang ngeluh Bang Dik. Paling minta pulang aja. Betapa tidak adilnya kita, sikap adab kita kepada Allah itu nggak ada. Urusan gaji, duniawi, orang bisa tahan 30 hari dia berangkat bolak-balik. 30 hari berarti 22 hari aktif ya. Bahkan lembur. Tapi untuk warid yang sejati, warid rohaniyah, zikir sebentar. Kalau Buya Aldo ini mimpin kholwat, itu disiplinnya bukan main. Di depan, nanti maafnya banyak, diskonnya banyak sama beliau. Di depan kenceng banget. Malam ini zikir 70.000. Aduh, itu semua yang hadir itu sudah, 70.000. Gimana caranya? Ada orang yang setengah jam dia ngeluh aja. Aduh, gimana caranya? Aduh, gimana? Tapi ada yang positif, udah mulai aja. 70.000 kan dimulai dari 1. Setengah jam udah dapat 5.000 ya kan? Ada yang bisa sampai 11.000. Tergantung aktivitas rohaninya, ini secara angka. Secara angka. Sedangkan yang tadi ngeluh, udah ngeluh 2 jam, nggak dapat apa-apa. Yang ini sudah khatam 2 kali. Bisa jadi begitu. Jadi mohon maaf, jangan jadi parasit di tempat hidup kita. Jangan jadi parasit di hidup orang lain. Kurangi mengeluh. Maka apa indikator orang dapat warid? Dia mengerti waridnya apa, dia tidak suka mengeluh. Orangnya mujahadah. Makna mujahadah, dia tekun terus sampai dapat hasilnya. Karena orang sudah faham, ana ma'ahu idza dzakarani. Ya, ini kaidah. Aku bersamanya, aku membersamainya. Jika dia menyebut aku, membaca namaku, mengenang aku, mengenal aku, memandang aku. Ini makna dari zikir. Menyebut, membaca, mengenal, merasakan, memandang. Rasa ini tadi, itu warid. Supaya dapat warid yang paling tinggi yaitu memandang. Jadi kalau kita membaca, menyebut nama Allah, la ilaha illallah atau Allah, itu namanya wirid. Rutinkan. Sampai dia membaca sendiri, Iqra. Kalau dia sudah membaca sendiri, dia akan mengenal siapa yang disembahnya, yang disebutnya. Lewat pengetahuan dan lewat nur yang Allah berikan. Kalau sudah mengenal, kalau orang mengenal Allah, dia tahu bahwa tidak ada di alam semesta ini satu tempat pun, satu waktu pun, kecuali Allah membersamai dia. Dengan kemahasucian Allah yang tidak bersifat bendawi. Ya, pasti orang itu bersungguh-sungguh. Makanya Imam Junaid, nah ini penutup sebelum kita beri kesimpulan bab ini. Imam Junaid mengatakan, "Lau alimas salatin wal muluk ma fina laqataluna." Seandainya para raja, para pejabat, para jenderal, panglima tahu apa yang kita rahasiakan dalam warid kita ini, mereka akan ingin merebut itu dengan perang. Mereka akan buat perperangan dengan kita. Begitu mahalnya warid, karena isinya pengetahuan tentang Allah. Ya, inilah kenapa
orang-orang ahli marifat itu tidak semuanya Allah masyhurkan. Kalau semuanya Allah masyhurkan, orang ini nanti akan ember, akan menceritakan semua yang dirasa. Maka teman-teman hati-hati. Nah, teks ini menyebutkan apa? Jika engkau memandang sebelah mata kepada seseorang, dia punya wirid, tapi penampilannya kok biasa aja. Dia kalau ngomong marifat menarik, tajam, tapi kok dilihat kok kayaknya bukan seorang wali Allah nih. Emang wali Allah tuh kayak gimana sih? Jangan-jangan kita salah konsepsi tentang wali. Orang memikirkan wali itu di tengah hutan, wali itu hidupnya susah ya. Jadi kalau kayak Bang Dik nih rumahnya 2, mobil berapa Bang Dik? Wah, tanah seluas ini bukan wali nih ya. Bapaknya wali ya, karena nama anaknya wali, Rajab. Itu konsep apa itu? Ya, di sini kita sedih. Ada seorang kiai yang plus dia Habib juga. Ini saya nggak ngomentarin nasabnya. Ngata-ngatain kiai yang mau dia kritik cuma karena kiainya punya 3 mobil. Apa kata dia? Apa itu? Kiai apa itu? Enggak zuhud kok punya 3 mobil. Enggak begitu. Nabi, dia enggak baca sirah Nabi. Nabi punya kendaraan, punya kuda aja 20-an. Onta sekian ya. Yang saya ingat nih dari Imam Syekh Yusuf Nabahani. Nabi itu kaya loh Pak. Kalau punya mobil 20 gimana? Zuhud gitu. Zuhud itu bukan urusan miskin dan kaya. Zuhud itu dunianya nyantol di kolbu apa enggak? Dunianya masuk enggak? Kecenderungan kepada dunia kolbu. Apa ciri-cirinya nanti? Orang ini sulit melepas apa yang dia punya. Kalau Nabi kan tidak. Nabi kalau musimnya lepas sudah lepasin semua. Kita kan enggak begitu. Jadi kita ini sedang belajar zuhud. Sama. Salat antum itu, ini perhatikan. Kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Dirikan, lakukan sholat untuk zikir. Zikir kepada aku. Enggak boleh ingat selain Allah. Jujur. Sholat isya, sholat maghrib, sholat asar, sholat zuhur, sholat subuh tadi. Sudah betul. Sudah betul-betul ingat Allah atau masih ingat yang lain? Saya mau ketawa tapi batuk. Ya, ngetawain diri sendiri. Sudah betul-betul hanya ingat Allah atau ingat yang lain? Jadi jujur, sholat kita itu pantas dipersembahkan atau baru latihan sholat? Jadi sholat kita itu baru latihan zikir, belum zikir. Kenapa antum sholat itu tujuannya hanya zikir, tapi banyak yang sholat supaya proyeknya lolos. Ya boleh, itu namanya sholat hajat. Tapi sholat hajat itu jangan ingat hajat dalam ruku dan sujud. Ingatnya Allah. Ini teknik sholat hajat. Jangan bawa hajatnya di dalam sholat. Maka Nabi mengatakan jika kamu selesai sholat hajat, ya, barulah kemudian doa. Setelah salam baru sebutlah hajatnya. Jangan di dalam sholat sebut hajatnya, gak pantas. Nyebut diri kita aja kita gak pantas, apalagi nyebut dunia. Ya, karena mohon maaf kita sudah merasa sholat, ente ini udah merasa bersyariat sudah. Jadi kalau ngelihat ada orang kurang syariat dikit, padahal ngomong hakikatnya bagus gak percaya. Ya, ngerasanya sudah santri, sudah bertarekat ini, bertarekat itu. Kalau ngelihat tarekat lain, oh untuk kayaknya gak mau tabarah itu. Ya. Akhirnya belajar tarekatnya bukan menjadi ahli zikir, tapi mau menjadi jurinya ahli zikir. Itu hari ini yang kita lihat, mohon maaf ya. Tobat hijrah, bukan mau meluruskan kesalahan diri, malah sibuk cari kesalahan saudara sendiri. Ya. Sampai ada yang mengatakan saya murtad dari NU, saya hijrah dari NU menjadi kelompok A gitu. Itu paling lucu yang terdengar tuh. Ente ada yang hijrah dari NU gak?
hijrah dari Muhammadiyah jadi A gitu. Tahu nggak maksudnya? Orang ngomong begitu, ya entah menunjukkan kejahilan apa menunjukkan kepintaran, wallahu alam. Ya. Oh, jadi dia mengira Ustadz ini lebih alim dari kiai-kiai NU. Ya. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Cuma karena kiai NU ini kurang ngomong Masya Allah, tabarakallah, kayaknya kurang ngomong. Sunnah bid'ah aja ngomong. Kiai NU kalau baca kitab kan utawi, iku, apa gitu ya. Kayaknya kurang Arabik gitu ya. Harusnya ngomong ya akhi. Ya akhi, Masya Allah, tabarakallah. Ente maunya orang begitu gimmick Arab, bukan Islami. Ya, bukan itu yang dicari. Capek ya. Kalau yang kenal orang Arab, ente capek. Ya. Kita punya banyak teman orang Arab, Masya Allah ya. Ada yang baik-baik sekali, tapi kalau enggak, pantas Rasulullah dikirim ke negeri Arab. Kalau dikirimnya ke KJD, masa Nabi ngopi-ngopi sore, pagi, terlalu santai kerjaannya. Cuma bikin flyer, dateng. Ini kan ringan sekali kerja Nabi ini. Ya, Nabi udah pengumuman, udah buat taklim terbuka, berdiri di pasar, berdiri di Ka'bah, itu dicuekin sama orang. Ini Bang Dik hanya pasang flyer, itu orang datang Bang Dik. Makanya Nabi nggak dikirim ke Jawa, ke Pulau Jawa. Nanti Nabi Sentui namanya, nggak mungkin. Cukup di sini ngurusan wali-wali aja, wali 9 beres, ya wali Songo beres. Ya kalau ente wali Songo, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi teks yang ke-68 ini, saudara-saudariku, jangan pernah meremehkan orang karena syariat dia, amalan dia, atau gimmick dia, atau performan dia, atau umur dia, nggak masuk kategori kita. Ya, jadi pernah juga ada beberapa orang alim ya menghina salah seorang yang ilmunya juga lumayan, cuma karena dia jarang pakai kopiah. Ada lagi direndahkan oleh Kiai Fulan karena umurnya belum sampai 40 ya. Itu Wialdo sering mengalami itu ya. Belum 40 jadi mursyid. Apa-apaan ini ya. Digituin ya. Sering begitu ya. Jadi nunggu 40 dulu baru boleh ngajar, baru boleh jadi mursyid. Ternyata umur 39 setengah mati. Ilmunya gak jadi dibagi. Jadi nggak ada ya, tidak ada dalilnya bahwa jadi guru tarekat mesti umur 40. Itu nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya bahwa menjadi mursyid itu mesti pakai udeng-udeng kemana-mana. Tahu udeng-udeng nggak? Sorban kemana-mana. Di kita alhamdulillah pakai sorban itu di musim khalwat sama bab maulid. Jadi maulid, tawajuh, zikir tarekat, khususiyah, dan pas suluk pakai sorban semua. Buya-buya ini pakai sorban. Ya tapi lucu juga sih muka-muka Indonesia dikasih serban itu kan. Ya Masya Allah. Ya tapi alhamdulillah pantas-pantas aja. Ya. Tadi kita khawatir yang cocok kan berok-berok kayak ente nih ya, cocok tuh. Kalau Bang Dik nih sorbanin kayak apa ini? Kayak raksasa ya. Kalau ini disorbanin ya hidungnya mancung lah, pas lah ya. Baik. Jadi ketika seseorang secara performan penampilan, bukan penampilan wali, belum tentu dia bukan wali Allah. Sebaliknya, jika ada orang penampilannya kayak syekh, kayak wali Allah, belum tentu dia wali Allah. Siapa tuh dia? Wali syaitan. Jadi wali itu dua aja. Kalau nggak wali Allah, wali syaitan. Dan di akhir zaman ini, kita harus memilih menjadi salah satunya. Kalau dikasih pilihan, pilih yang mana? Wali Allah atau wali syaitan? Pasti wali Allah. Ya. Oh, kita harus jadi wali dong. Nah, itu kan pertanyaan itu karena menganggap wali itu yang horor-horor tadi. Harus di tengah gunung. Itu mau orang utan, bukan wali. Ya.
Kalau orang yang kholwat di hutan ada. Yang zuhud di hutan saya ketemu, tapi kalau orang yang tinggal di hutan itu orang hutan namanya. Bukan wali. Ya. Jadi jangan cari wali di kesepian, carilah wali di keramaian. Karena Allah menyembunyikan asrarnya di keramaian lebih banyak daripada kesunyian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih Bu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita tutup. Ya, silakan. Dok. Di laki-laki juga ada? Ada, oke. Ya, silakan Bunda, nama. Pencet aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur. Nur. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaan saya keluar dari pembahasan malam Oke. ini. Yang saya mau tanyakan, tirakat seperti apakah orang tua, ibu dan ayah untuk anak yang sedang thalabul ilmi agar ilmunya diberi kemudahan untuk menuntut ilmunya dan ilmunya bermanfaat, berkah barokah. Yang boleh dua? Satu aja ya Bu Nur ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu ya. Tirakat apa yang dilakukan orang tua ketika anaknya masih belajar? Thalabul ilmi itu bahasa Arab artinya belajar ya. Baik belajar di pesantren ataupun di sekolah umum, tirakatnya sama. Tirakat itu dari bahasa Arab sebenarnya, jadi taroka. Taroka itu meninggalkan, tapi sekarang bermakna tirakat itu wirid. Ya. Apa yang mesti dilakukan? Pertama, ini paling wajib, luruskan niat. Bahwa anak itu tidak diniatkan sebagai aset duniawi yang nanti dia akan balas kita. Anak itu cuma amanah, titipan dari Allah, dia gak mesti berbakti ke kita. Tapi si anak nanti akan mengerti bahwa dia mesti berbakti ke kita. Tapi konsep kita adalah anak tidak perlu berbakti kepada kita. Kalau dia, si anak itu akan dapat ilmu bahwa setiap anak mesti berbakti ke orang tuanya. Jadi jangan pernah berharap lebih kepada anak. Ya. Terus yang kedua, wiridnya makan yang halal. Carikan dia nafkah makan yang halal. Jangan pernah kasih yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, saya udah banyak cerita bab syubhat ya. Syubhat itu langsung mencabut imdad madad dari Allah, anugerah batin dari Allah, apalagi yang lain ya. Satu tetes darah yang terbuat dari makanan haram itu akan selalu meminta untuk tetesan berikutnya yang lebih haram lagi. Jadi jangan coba-coba ya. Jadi kalau pernah mengalami itu, silakan banyak-banyak sedekah. Maka Nabi mengatakan, ya masyarakat tujar, wahai para pedagang, banyak-banyak sedekah. Kenapa? Sumpah serapah kalian bikin syubhat ini keuntungan. Karena dia sebut nama Allah atau berbohong tentang harga segala macam, dia sedang mempermainkan orang, itu menjadi syubhat. Syubhat itu samar, tidak murni lagi. Maka dengan sedekah Allah bersihkan. Ya, disebut sedekah itu kafarah, ya, akan menghapus ketidakmurniannya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ya, yang paling penting, jadi orang tua yang naruh anak di pesantren khususnya, pakailah adab orang tua. Jangan masuk ke urusan pesantren berlebihan. Misalnya nih, anaknya ditaruh di kamar yang kita nggak tega, nanti protes. Ya, anaknya santai-santai aja, kita protes. Nah ini yang bikin anak nggak bisa fokus belajar.
Ya, hari ini banyak komite-komite guru, komite-komite orang tua itu mengganggu sistem pendidikan itu. Ya. Jangan lakukan itu. Saya tidak lagi ngurusin pesantren komersial. Kami pesantrennya tarekat. Jadi santrinya tuwek-tuwek, ya, tua-tua. Bebas santrinya. Karena kurikulumnya bukan kurikulum Kemenak ataupun Kementerian Pendidikan, kurikulumnya sesuai imam-imam kita. Jadi kita produk pesantren dan kita paham bagaimana guru itu sulit sekali mendidik murid. Ya. Sangat sulit. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, anak-anak yang difasilitasi enak waktu dia sekolah, dia akan sulit survive nanti ketika dia tua, muda. Jadi biarkan anak kita hidupnya sesederhana mungkin. Jangan kasih banyak fasilitas kalau musim liburan. Liburan kasih fasilitas. Tapi di musim sekolah, jajannya nggak usah banyak-banyak, tempat tidurnya nggak usah mewah-mewah, jajan sederhana aja. Berangkatnya kalau yang tidak tinggal di boarding school ya, nggak usah pakai mobil bagus-bagus. Ya, kalau perlu di jalan kaki atau pakai sepeda, pakai motor yang biasa aja. Oh, dulu di masa kita pakai motor udah mewah banget. Saya dulu ke sekolah pakai sepeda, bahkan jalan kaki. Jauh, bukan main. Oleh karenanya, ya, sebagai orang tua dan saya appreciate ya Bunda Nur ini memikirkan anaknya. Jadi itu adabnya. Oh ya, satu lagi, doa. Doa orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Ya. Itu tirakatnya nggak ada yang khusus. Tirakatnya sederhana aja itu. Lebih kepada konsep keilmuan. Ya, semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Buya. Cukup ya Mbak Nur ya. Yang dari laki-laki silakan. Ada? Tadi ada? Enggak ada? Enggak ada ya? Oke, baiklah jika demikian. Ya, sudah jam 12 ya, enggak terasa ya. Boleh tepuk tangan lo yang ikhlas semuanya. Maka sampai di sini ya, perjumpaan kita. Sebelum kita berdoa, izinkan saya berterima kasih dulu kepada lighting man, audio man, semua yang man-man lah ya. Terima kasih banyak. Stuntman. Robi, makasih Robi. Buya ya, karena 3 tuh. Buya Razi apalagi ya. Luar biasa. Nanti nyanyi lagi kalau Buya sudah berdoa ya. Untuk mungkin ada jamaah yang bikin nyanyi-nyanyi bareng ya Buya ya. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang hadir, baik di Kandang Jurang Doang maupun di channel YouTube-nya Ribat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita setiap bulan di minggu pertama itu selalu ada kajian. Nanti kita kajian berikutnya di bulan Agustus ada di Ribat ya. Ribat lagi di bulan September, baru nanti kita akan kesini lagi. Doakan tempat ini selalu berubah-berubah ya teman-teman ya. Amin ya. Dan kita mau berdoa, terima kasih yang udah dapat tiket terusan di atas tuh ya. Ya Allah. Nah gitu. Jangan disenderin pagernya karena itu dari baja ringan takutnya nggak kuat jatuh. Saya nggak akan tutup salam, biar Buya nanti yang tutup salam. Kita berdoa dulu. Oke, baik. Mari kita syahadat sama-sama ya. Diperbaharui. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo, jamaatan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, aku bersaksi bahwa tiadalah diriku kecuali hanya hamba-Mu. Tiada yang berhak disembah, dipuja, dipuji,
dicintai kecuali hanya Engkau ya Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sama-sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kami bersaksi, kami percaya Nabi Muhammad adalah kekasih-Mu, hamba-Mu, Rasul-Mu, Nabi-Mu. Ya Sayyidana ya Rasulullah, terimalah kami jadi umat Engkau. Ahadzatullah, Ahadzatullah, Ahmad Ruhullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Nurullah, Al-Mahdi Sirrullah. Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Sibukkan diri kita dengan diri. Enggak usah pandang orang lain, pandang diri sendiri. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan diri kami sendiri. Keburukan apapun yang Engkau ciptakan. Dengan nama Engkau ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang kasih sayang Engkau mengalir kepada seluruh alam semesta. Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Rahman, Ya Rahim, salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa ashabi jema'in. Allahumma ya Allah, limpahkanlah salawat Engkau, rahmat Engkau, kasih sayang Engkau kepada kekasih kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal wujuh, ya Allah yang membolak-balik hati, yang mengarahkan pandangan kemanapun Dia suka. Arahkan pandangan hati kami ya Allah hanya kepada Engkau ya Allah. Arahkan kalbu kami ya Allah hanya untuk mengenal Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Mu'in, ya Mu'in, ya Mu'in. Ya Allah yang Maha menolong, yang Maha membantu. Tolonglah kami, bantulah kami. Bantulah kalbu kami yang keras ini untuk menjadi lembut. Bantulah pikiran kami yang banyak angan-angan ini untuk menjadi realistis. Jadikanlah diri kami tidak mencintai dunia, tidak mencintai harta, tapi kami lebih mencintai Engkau dan Rasul-Mu. Allahumma ya Allah, haqiqna fi mahabbatika wa ridhak. Ya Allah, izinkan kami merasakan nur cinta Engkau dan nur ridha Engkau. Allahumma ya Allah, ya dzal jalal wal ikram, ya Jabbar, ya Jabbar ujuburna. Ya Allah yang Maha mengubah segala sesuatu dengan sangat mudah. Ya Allah, kami sulit berubah ya Allah. Kami sulit berubah menjadi orang yang baik ya Allah. Kami sulit mengubah diri kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami menjadi lebih baik ya Allah. Mohon ya Allah yang Maha hebat, ya Jabbar, yang Maha ringan untuk mengubah sesuatu sesuai kehendaknya. Izinkan ya Allah, hati kami malam ini berubah dari cinta dunia menjadi hanya cinta kepada Engkau. Izinkan ya Allah, keluarga kami yang tadinya mungkin masih banyak perselisihan menjadi baiti jannati, rumahku, sorgaku.
Ya Allah, isrif anna kulla su. Ya Allah, jauhkan semua keburukan dari kami, keluarga kami, keturunan kami, dan semua yang hadir dan mendengarkan kajian malam ini. Allahumma ya Allah, ya man akhrajal laila wan nahar, yang memutar siang dan malam, yang mengganti musim dari musim dingin menjadi panas, musim hujan menjadi kering. Ya Allah, apapun perubahan alam semesta, tolong jangan ganti ya Allah rasa kehambaan kami kepada Engkau. Ya Allah, ya Na'im, ya Mun'im, ya Mun'im, ya Syakur, ya Syakur, ya Allah, Engkau menyebut dirimu maha bersyukur. Jadikan kami hamba Engkau yang suka bersyukur. Ya Allah, jadikan kami hamba yang setiap bertambah nikmat, bertambah kesadaran kami kepada Engkau. Yang bertambah nikmat, bertambah dekat kami kepada Engkau. Jangan jadikan ya Allah kami orang-orang yang mendapatkan istidraj, bertambah pemberian nikmat, bertambah jauh dari Engkau. Allahumma ya Allah, ya muhawwilal ahwal, ya muhawwilal ahwal, apapun kondisi kami hari ini ya Allah, jadikan ke depannya lebih baik di sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, ya man yanzuru ila qulubina, ya man yanzuru ila asrarina, ya Allah yang hanya memandang ke dalam kolbu kami. Kami mengaku ya Allah, kami mengakui ya Allah, kolbu ini belum betul-betul utuh mengenalmu. Maka bantulah kami mengenal Engkau dengan sebenar-benar ilmu, kemakrifatan, pengetahuan, pengenalan ya Allah. Wala tawaffana illa wa nahnu muslimin, mu'minin, muhsinin, arifin bika. Mohon ya Allah, jangan cabut ke nyawa kami, jangan pisahkan nyawa dan badan ini, kecuali kami beriman kepada Engkau, kami Islam kepada syariat Engkau, kami mengenal asrar, rahasia-rahasia mengenal Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa inna ya Allah ala an nakuna ibadan lak wa nas'aluka ridhak wa nas'aluka syauqa ila liqa'ik wa ila liqa'i habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita salawat Jibril ya, sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Itikadkan rasa kehadiran Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Yang kuat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله alaihi wasallam. Yang lebih kuat, sampaikan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dustur ya Rasulullah ya Habibullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك